Hai teman semua, balik lagi sama aku Dwi Yulianti. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang satu hal yang super penting dalam setiap proses belajar mengajar, yaitu komunikasi. Nah, di dunia pendidikan, komunikasi itu kayak jantungnya interaksi. Semakin lancar komunikasinya, semakin tinggi juga potensi keberhasilan sistem pendidikan itu sendiri. Bayangkan interaksi antara guru dan murid, murid dan guru, bahkan antara pihak sekolah dan orang tua, semuanya butuh komunikasi yang efektif biar tujuannya tercapai. Informasi tersampaikan dengan jelas, bisa bertukar ide dengan baik, dan pemahaman pun bisa jadi lebih mendalam. Tapi sayangnya, komunikasi yang efektif itu nggak selalu berjalan mulus. Ada banyak banget nih biang kerok yang bisa menghambat kelancaran komunikasi. Menurut para ahli, ada beberapa hambatan utama yang sering banget kita temui. Yang pertama, jelas bisingan. Bukan cuma suara berisik dari sekitar kita, tapi juga gangguan lain yang bikin kita susah fokus. Terus ada persepsi yang berbeda-beda. Apa yang kita maksud belum tentu sama dengan apa yang ditangkap orang lain. Selanjutnya ada emosi juga bisa jadi tembok penghalang. Lagi kesel nih, atau lagi seneng banget. Kadang bisa bikin kita salah ngomong atau juga salah menanggapi maksud dari pesannya. Kredibilitas sumber juga penting. Kalau kita nggak percaya sama omongan orang, susah banget nih buat menerima informasinya. Jangan sampai juga kita memberikan informasi yang berlebihan. Bukannya jadi pintar, kita jadi bingung malahan. Selain itu, ada juga hambatan kayak kurangnya kemampuan berbahasa, pengirim pesan nggak sadar sama kondisi penerima, dan pendengar yang nggak fokus saat menerima informasi. Nah, tapi jangan khawatir, semua hambatan itu pasti ada cara mengatasinya kok. Para ahli juga udah ngasih tips biar komunikasi kita di lingkungan pendidikan jadi lebih efektif. Yang pertama, hindari informasi yang berlebihan. Kirim pesan secukupnya biar mudah dicerna. Yang kedua, jangan ragu buat mengulang pesan. Ini penting banget buat menghindari salah paham antara si pengirim dan penerima. Pilih saluran komunikasi yang tepat. Misalnya, kalau lagi pengen ngobrol santai nih, itu kan beda ya kalau saat ingin menyampaikan pengumuman informasi penting. Jangan lupa juga kasih umpan balik di waktu yang tepat. Ini penting banget buat memastikan semua berjalan sesuai harapan. Selain itu, gunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan gak ambigu. Hindari juga bias yang bikin orang lain gak nyaman. Manfaatkan teknologi dan gadget modern buat mempermudah komunikasi. Dan yang paling penting nih, pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Jadi teman-teman, komunikasi yang efektif itu kunci penting buat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Dengan menghindari hambatan dan menerapkan cara-cara yang tepat, kita bisa meningkatkan kualitas interaksi di dunia pendidikan. Gimana menurut kalian? Hambatan komunikasi apa nih yang paling sering kalian temui? Share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan jadi komunikator yang andal.